Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah akhlasan nasi khalqan wa qalba. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, saudara dan saudariku, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Tadi sedikit mukaddimah yang saya coba rangkai dengan bahasa Arab yang bahasanya selalu diulang-ulang. Ya, semoga teman-teman mengerti. Saya mengatakan ada ihtisab, menghitung-hitung gitu ya. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung ya amal kita, bukan menghitung nikmat Allah. Nikmat Allah itu kalau dihitung la tuhsuha, tidak pernah bisa dihitung, banyak. Akan tetapi amal harus dihitung. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hitunglah amalan kalian sebelum amalan kalian dihitung, dan timbanglah seberapa berat amalan kalian sebelum amalan kalian itu ditimbang. Hari ini adalah hari kalian beramal, dan besok adalah hari di mana kalian akan diperhitungkan. Apa itu? Nanti yaumul akhir. Jadi mumpung masih diberikan kesehatan, masih diberikan amal, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan segala aktivitas, jadikan setiap aktivitas kita ini adalah amal yang baik yang akan menjadi pedoman kita nanti di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, kembali lagi kita akan sama-sama belajar di kajian malam hari ini, yaitu kajian bahasa Arab, Lughah Al-Arabiyyah. Ya, kita sampai pada halaman ke Mi'ah Isnan wa Samanin, ya 182. Namun kita akan ulang terlebih dahulu ya di dialog atau di hiwar berkaitan dengan Sa'id ya, ya'malus syaya. Sa'id membuat teh. Baik. Untuk mengingatkan kembali, saya akan bacakan dan saya akan terjemahkan sendiri ya. Oke. Isma'u jayyidan teman-teman sekalian, dengarkan dengan baik dan benar. Kalau teman-teman masih tidak mengerti ya beberapa mufradatnya, jadi saya selalu ingatkan lagi, belajar kita tahapan kali ini ya, maksudnya di buku 1 ini targetnya adalah pertama memperbanyak ya pengenalan tentang kosakata. Kosakata yang selalu kita dengar, ada kata na'am, ada kata aina gitu kan, ada kata hadza, hadhihi, anta, anti, antum, antunna, enggak ada antunna. Antum, ana, nahnu, kayak gitu. Kata-kata itu yang sering kita dengar di telinga kita, gitu kan? Jadi target buku ini adalah menjadikan setiap kalimat-kalimat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, adapun ada kalimat yang baru nggak apa-apa, ya bisa kita hafalkan pelan-pelan. Ya, atau bukan kita hafalkan sih, mencoba untuk mengingatnya, gitu ya. Jadi nggak usah memaksa otak kita untuk menghafalnya, nggak usah. Ya nanti lama-lama sering ketemu kata hal, kata fi, nanti akan sering ketemu dan akan ya makin lama makin mengerti ya. Biasanya kadang kenangan itu ya bukan sesuatu yang selalu diingat, tapi bagaimana kenangan itu sesuatu yang membuat kita itu merasa takjub gitu kan pada sesuatu itu. Itulah sesuatu yang selalu bisa dikenang dalam diri kita. Baik. Isma'u jayyidan, dengarkan dengan baik. Sa'idun ya'malus syaya. Saya ulangi lagi. Sa'idun ya'malus syaya. Sa'id sedang membuat teh. Ya'mal ini artinya
melakukan suatu pekerjaan, ada gerakan, itu ya'mal, ya. Nah, jadi ada sesuatu gerakan apa? Gerakan tangan, gerakan kaki, gitu kan? Nah, kenapa di sini bukan yasna? Yasna itu juga sama artinya membuat, ya. Di sini muallif ya memakai kata ya'mal. Ya'mal itu artinya setelah dia membuat teh, kemudian dia akan menghidangkannya, gitu kan? Tapi kalau dia pakai yasna belum tentu, gitu ya. Apalagi yaf'al, ya. Makanya kalimat yang paling tepat adalah ya'mal. Makanya ketika Allah mengatakan wa qalilan ma tashkuru wa qalilan ma ta'lamun, ya. Kemudian Allah SWT juga sering mengatakan ada kata ya'maluna shalihat, ya, atau wa amilus shalihat, ya. Ya'maluna shalihat, orang-orang yang sedang atau akan mengamalkan amal soleh, atau orang-orang yang mengamalkan amal soleh, wa amilus shalihat. Di sini memakai kata amal, ya, kata-kata yang sering kita dengar dalam Al-Qur'an, ya illalladzina amanu wa amilus shalihat, gitu kan. Di situ Allah mengatakan amilu, amal. Amal itu berarti ya dalam lingkup lebih luasnya adalah melakukan sesuatu ya dengan sebaik mungkin, gitu kan. Nah, kemudian menghadirkannya di hadapan siapa dia? Kalau dia beramal soleh tentunya menghadirkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan alladzina yaf'aluna shalihat, alladzina yasna'una shalihat. Enggak, ya. Fa'iluna shalihat. Kadang ya kita mungkin berpikir seperti itu enggak sempat, maksudnya enggak terpikir kayak gitu. Tapi kalau mau dipikirkan, itulah luar biasanya Al-Qur'an. Ini sudah saya coba singgung pada pertemuan kita di bab kajian tahsin, ya, bukan hanya dari segi baca, tapi dari segi setiap mufradatnya dalam Al-Qur'an itu mukjizat yang tidak bisa dibuat oleh seorang pun di muka bumi ini. Jadi Allah SWT yang langsung menurunkannya. Jadi kata ya'mal, gitu ya. Sa'id ya'malu saya. Jadi dia membuat sesuatu dengan sebenar-benarnya dan akan menghidangkannya. Gitu kan? Tapi kalau dia tidak menghidangkannya, bisa pakai yaf'al. Man yaf'al hada? Siapa yang melakukan ini? Misalkan ada pekerjaan rumah gitu kan. Tiba-tiba pekerjaannya bersih, ya. Tapi nggak ada yang ngasih tahu ke kita, gitu kan. Itu bisa memakai kata yaf'al. Man yaf'al hada? Kayak gitu. Man yaf'al hada, gitu. Atau boleh juga man ya'mal. Tapi kalau dia nggak ngasih tahu ke kita hasil kerjanya dia, maka memakai kata yaf'al, bukan pakai kata ya'mal. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita akan bahas ya. Jadi pengenalan antara ya'mal, yaf'al, yasna gitu. Memiliki makna yang sama artinya, tapi ya berbeda kalau lebih kita dalami setiap katanya. Al-um, ibu. Aina anta ya Sa'id? Di mana kamu wahai Sa'id? Sa'id, ana fil matbakh. Saya di dapur. Madza fa'al? Apa yang kau lakukan? Nah, itu fa'al tuh kan. Bukan madza amil gitu ya. Fa'ala, apa yang kau lakukan? Ya, karena dia nggak tahu mau ngapain. Gitu kan. Makanya bukan memakai kata madza, amal, enggak. Kalau amal itu artinya sesuatu yang yang akan dia lakukan dan pasti dia akan menghadirkan ke orang tuanya atau ngasih tahu lah. Itu makanya pakai kata apa? Amal. Tapi kalau pakai fa'al enggak, gitu kan. Makanya madza fa'al? Apa yang kau lakukan? Maksudnya di sini fa'al taf'al ya, madza taf'al. Sa'id mengatakan a'malu syai ya ummi. Nah, Sa'id menjawabnya memakai kata a'mal, bukan memakai kata fa'al ya, af'alu syai, tidak, tapi apa? A'malu, dia bilang. Pertanyaannya taf'al, jawabnya a'mal.
A'malu syai ya ummi. Saya sedang membuat teh. Nah, si ibunya pasti yakin. Kalau dia memakai kata ini dia yang dikatakan orang-orang kafir Quraisy, ya. Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka tidak mau mengungkapkan walaupun katanya singkat sekali dan begitu. Tinggal syahadat aja coba. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu udah cukup kayak gitu kan. Mereka berat sekali lisannya untuk mengungkapin itu. Ya. Kalau mereka mengatakan ada di antara mereka, saya bersaksi bahwasanya Allah ya adalah Tuhan kami, sesembahan gitu kan. Dan saya nggak mau bersaksi Muhammad adalah utusannya. Ada yang seperti itu. Jadi hanya bersaksi hanya kepada Allah dan kepada Muhammad mereka nggak mau. Kenapa? Mereka tahu konsekuensinya. Kenapa pakai kata syahadat di situ? Enggak pakai ya andur andurullah subhanahu wa ta'ala. Bukan asyhadu alla ilallah, tapi anduru alla ilaha illallah. Maknanya sama-sama, syahid. Syahid itu sesuatu yang dilihat. Cuman kalau pakai syahada yusyahidu, benar-benar melototi, benar-benar menyaksikan, benar-benar tahu kenapa kejadiannya bagaimana min awal ila akhir, dari awal sampai pertama. Makanya memakai kata asyhadu, bukan an-nadru, gitu kan? Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau seseorang mengerti apa yang dia ucapkan, dia akan menghargai dirinya. Dia akan menghargai apa yang dia ucapkan. Baik, ya. Jadi a'malu syai ya ummi. Saya sedang membuat teh wahai ibu. Sa'id, hal fil ibriki ma? Apakah di teko ada air? Sa'id kemudian ibunya mengatakan na'am fil ibriki ma. Ya, di teko ada air. Sa'id, aina syayu ya ummi? Sa'id mengatakan di mana tehnya wahai ummi? Asyayu ala rafi. Teh berada di atas rak. Sa'id, wa aina al-finjanu ya ummi? Di mana cangkirnya wahai ummi? Al-finjanu fid druji. Finjan, cangkir itu berada di laci. Sa'id, wa aina sukar ya ummi? Dan di mana gula wahai ummi, wahai ibuku? Sukar ya lawannya al-milh, garam, ya. Milhun ujaj dalam surah Al-Ahqaf, ya. Kemudian as-sukaru hunaka fil khizanah. Gula berada di sana di lemari. Hayya ya Sa'id, al-ma'u yaghli. Ayo Sa'id, air sudah mendidih. Ya. Yaghli itu mendidih, sesuatu yang mencuat-cuat gitu ya. Makanya harga mahal itu dalam bahasa Arab ghaliyun. Ya, hadza ghali. Kalau murah itu rakhis, ya, murah. Ya, kam saman hadza? Misalkan berapa harga ini, ya? Kam saman. Ini udah pernah kita pelajari. Ntar kita akan ulangi lagi, ada insyaallah kata-kata itu. Kemudian yaghli ini artinya mendidih, ya. Sa'id, halan ya ummi. Ya, segera wahai ibuku, halan. Hadir juga boleh, ya. Jadi katanya banyak. Kalau diperintahkan sesuatu, ya, memakai kata jangan na'am la. Gantilah. Bahasa Arab itu bukan hanya na'am la saja untuk menyauti ya ketika kita diperintahkan atau diminta sesuatu sama orang lain, ya. Bukan na'am la, bukan. Banyak katanya, ada halan, ada hadir, ada thayyib, ada tab'an, hasanan, ya. Seperti itu. Jadi bisa kita gunakan kata-kata itu dalam sehari-hari. Baik, halan ya ummi, segera wahai ibuku. Asyayu jahiz, teh sudah siap. Tafadhali, silahkan diambil. Baik, tafadhali.
Ya, di sini memakai kata tafaddal, ya. Tafaddal itu artinya faddala yufaddalu, artinya memuliakan. Ketika tafaddal, ada sesuatu yang dimuliakan. Tafaddali, kamu yang saya muliakan. Maksudnya ya mempersilahkan orang tersebut. Itu kata tafaddal, gitu ya. Nah, inilah dialognya ya seputar hiwar mengenai antara anak dengan seorang ibu yang sangat berbakti sekali. Masya Allah. Anak laki-laki, ya sebenarnya anak laki-laki itu bukan sesuatu yang aib ya, yang ketika dia diminta untuk membantu orang tuanya. Janganlah mengatakan anak laki-laki itu tak memiliki tugas di dapur, tak. Ya, semua bisa dilakukan. Menjadikan rumah sebagai tempat untuk belajar. Salah satunya adalah adanya edukasi, ya tanggung jawab, edukasi kepemimpinan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada tadribat daripada Sa'id, ya. Na'ti ila safhah mi'ah isnani wa samanin. Mi'ah 100, isnan 2, samanin 80. Baik. Soalul awal, perhatikan teman-teman semuanya. Nanti saya minta setiap orang menjawab ya pertanyaan yang akan saya bacakan dan dijawab. Oke? Ini saya akan jawab terlebih dahulu teman-teman ya. 1 sampai 4 ini. Baik, teman-teman dicatat ya. Yang pertama, aina syai. Di sini perintahnya adalah ajib anil as'ilah al-atiyah musta'inan bisurah. Jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan bantuan gambar. Baik. Aina syaya? Asyayu ala rafi. Jadi pertanyaan, di mana di gambar itu lihat ya, di mana teh? Teh berada di atas rak. Baik. Aina al-qurrah? Di mana qurrah? Jawabannya adalah al-qurratu alal midrab. Midrab itu alat pemukul ya. Midrab namanya. Pakai do. Midrab gitu ya. Midrabun. Midrabun artinya pemukul. Teman-teman yang sudah punya bukunya tafadhol ditulis. Yang belum punya bukunya kosakatanya. Oh, kata doroba yadribu kan artinya memukul. Midrab itu alat pemukul gitu ya. Kemudian yang ketiga, ainan nadharah. Nah, di situ pas ya. An-nadharatu 'alal hakibah. 'Alal hakibah. Baik. Selanjutnya yang keempat. Ainal ibriq. Ibriq itu tadi apa? Teko. Ya. Nah, dia di atas apa itu? Di atas kotak ya. Kotak itu dalam bahasa Arabnya namanya ya, yang sebagaimana kita pernah dapati di ya kotak permen ya di halaman 169 tentang hadiah ya. Kam qita'an fil ulbah. Nah, gitu ya. Ada berapa di dalam satu ya kotak permen gitu ya, kotak di situ ya. Nah, ulbah berarti ya. Al-ibriku 'alal ulbah. Teko di atas kotak permen misalkan begitu ya. Ulbah. Ain, lam, ul, batun. Ya, ul, batun. Baik. Saya ulangin ya. Ainal qurrah? Al-qurratu 'alal midrab. Ainal nadharah? An-nadharatu 'alal hakibah. Ainal ibriq? Ibriq 'alal ulbah. Baik. Sekarang bagian yang kedua. Perintahnya perhatikan istabdil. Nah, ini kata istabdil selalu kita akan temui ya. Bahkan sampai nanti buku 4 ya tentang istabdil ini kita akan terus temui. Baik. Perhatikan di situ istabdil contohnya. Minta tolong dibantu dengan kursornya ya.
Ibrik, fil ibrik ma. Jadi ada kata fil ibrik ma. Di dalam teko atau di dalam teko ada air, gitu ya. Atau di teko ada air. Misal, contohnya perhatikan di situ ada kata syayun, syayun. Maka diganti fil ibriki syai, ya. Di teko ada teh, gitu ya. Di dalam teko ada air teh, maksudnya begitu ya. Baik. Sekarang rokmul awal. Setiap orang menjawab minimal 2. Yuk, saya minta kepada akhina Awi. Tafadhal, iqra ya akhi. Fil khizanati syaya. Naam fil khizanati Syaya. sai. Naam, benar. Terus yang kedua? Dalam lemari ada teh. Naam. Rokmusani. Fil khizanati kutub. Naam. Fil khizanati kutubun. Artikan? Dalam lemari ada buku. Naam. Jayid. Bagus. Sekarang ada ulbah. Kata ulbah. Barakallahu fikum akhi. Selanjutnya kepada akhina Zaid. Tafadhal Zaid. Fil ulbah kutub. Naam, artikan langsung. Ulbah itu artinya tadi itu kotak. Di dalam kotak ada buku. Naam. Lalu fil ulbah yang keempat halwa. Fil ulbah hawa. Halwa. Fil ulbah halwa. Halwa itu apa ya, set? Halwa itu permen. Jadi artinya di dalam kotak ada permen. Jayid, ya, permen. Afwan ya, Ana lagi kurang sehat ini, lagi flu sama suaranya lagi serak. Jadi fil ulbati halwa, di dalam kotak permen ada, di dalam kotak ada permen. Hasan, barakallahu fiik akhi. Summa rokmul khamis. Rokmul khamis, nomor yang kelima. Anis Fauzia. Ad-durju. Fid-durji halwa. Jadi kalau udah kemasukan fi, jadi kasroh ya. Itu namanya huruf jar. Huruf jar itu kalau setelahnya pasti ada kasroh. Ya. Taib. Terus fid-durji halwa. Langsung diartikan apa artinya? Di dalam laci ada permen. Lanjut. Hasan. Istamir. Suar. Suarun. Suarun. Fid-durji suarun. Terjem. Di atas laci ada gambar. Ya, gambar ya. Di laci, bukan di atas, di dalam. Oh iya, di laci. Hasan, barakallahu fiki. Selanjutnya yang ketujuh. Ada kata syaya ya. Tafadhal kepada Ummu Naira Tika, silakan. Fisai sukarun. Sukar dari mana? Enggak. Ngikutin. Di atas. Tadi kalimat terakhir yang nomor 6. Perhatikan yang nomor 6 ya.
6. Jawabannya adalah fiddurji suwar. Di dalam laci ada gambar. Nah, sekarang nomor 7. Ada kata syai. Yang diganti yang mana? Durjinya apa surahnya? Di dalam ininya ya. Terus saya masih kurang paham, Ustaz. Diturunin aja, gampang. Tinggal diganti. Nah, perhatikan ya. Jawaban yang nomor 6. Yang 6 tuh ada kata apa itu? Suar. Iya, suar itu kan gambar. Benar. Nah, jawabannya adalah fiddurji. Nah, fiddurjinya yang di atas itu. Fiddurji Iya. suwarun. Di Berarti- dalam laci ada gambar. Berarti Sekarang yang nomor 7, mananya yang diganti? Durjinya apa suarnya? suarnya. Durjinya ya? Enggak tahu saya. Durji suarun, berarti ini visuar Saya gitu. Di dalam gambar ada teh gitu. Enggak usah lah. Oh, nggak usah. Emang ada di dalam gambar ada teh. Jadi gimana, Pot. Ustaz? Fiddurji, syai. Oh, ya. Fiddurji. Oh, iya. Di dalam laci ada teh. Nah, begitu diganti. Terus yang ke-8. Di dalam laci Ibrik. ada teh. Fil ibrik. Di dalam ibrik sayun. Artikan. Di dalam ibrik apa tadi? Di dalam teko ada teh. Ya, kayak gitu ya. Gampang kan? Ya, insya Allah. Yang susah itu kalau kita belum ngerti alurnya. Iya. Ngafal Quran susah. Ya, karena belum tahu ngalur ngafal Quran yang gampang itu bagaimana. Makanya susah. Tak kalau udah tahu gampang. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan lagi ya untuk mengerti pelajarannya. Barakallahu fiki. Barakallahu fiki. Amin. Taib, yang ke-9 saya yang jawab ya. Fil ibriki ma di dalam teko ada air. Oke, sekarang kita ulang lagi ke yang pertama. Taib, ada kata, ingat kata terakhirnya tadi fi ibriki ya, maun. Sekarang kata terakhirnya tadi fil ibriki maun ya. Itu di situ kan fil ibriki syai. Kita kan ngambil yang ke-9 tadi ya. Fi ibriki ma. Sekarang saya minta kepada Ummu Nadin, silakan. Al-hizanah. Fi al-hizanatu. Al-hizanatu. Apa Ustaz ini tadi apa ya, lupa al-hizanatu. Hizanah almari. Fil izanatu. Fil hizanati. Kalau ada kata fi jadi kasroh. Fil izanati. Apa itu? Lupa. Fil hizanati. Fil hizanati. Panggilan apa ya Ustaz? Lupa. Itu yang kata terakhir nomor 9 apa itu? Ma. Oh, fil hizanati. Ya apa? Di dalam lemari maksudnya. Air gitu. Iya. Fil hizanati ma'u. Iya. Boleh. Air ada di dalam lemari, mungkin aja dia naruh gelas. Oh, begitu. Iya, tadi takutnya nggak make sense. Terus yang nomor 2, silakan. Kutubi. Kutubun. Ini buku ya Ustadz ya? Ya, betul. Fil hijanati kutubun. Artikan? Buku-buku itu di dalam lemari. Atau di dalam lemari ada buku. Iya, bukan buku-buku itu.
Kita Buku aja fil ya? hizanah baru. Oh iya. Ini kan fi-nya di awal. Ya. Di dalam lemari ada buku. Ya Ustadz, demikian. Ya, betul. Kalau kita belajar nahu, ada namanya khobar muqaddam. Ini khobarnya khobar syibhul jumlah. Apalagi tuh saat khobar syibhul jumlah. Ya, gampang sebenarnya ngertiinnya. Ya, syibhul jumlah itu diawali dengan huruf menyerupai jumlah. Jadi ada dua kata. Ya, kalau dua kata yang di depannya huruf, maka namanya syibhul jumlah. Kalau yang bukan huruf, maka menjadi jumlah. Seperti jumlah fi'liyah. Ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, Ummu Farhan, silakan. Nah. Fil ulbah kutubun. Ya, betul. Apa arti ulbah tadi? Di dalam kotak. Di dalam kotak ada buku. Naam, betul. Yang keempat, sekarang ada kata halwa, permen. Fil halwa. Kok jadi fil halwa di dalam permen gitu ada kotak? Nah, belum itu Ustaz. Masih. Ya. Coba kalimat terakhir kan tadi fil ulbati kutubun. Berarti khizanahnya diganti kan menjadi fil ulbati kutubun. Di dalam kotak ada permen. Buku. Yang ketiga. Ya. Nah, sekarang yang keempat. Nah, di dalam kotak ada permen. Gimana bahasa Arabnya? Fil halwa. Oh, fil halwa. Kotak dulu. Iya. Kotak apa ya? Aduh. Itu di atas ulbah itu loh yang ketiga. Fil kulab. Fil ulbati. Ulbahi. Ti. Fil ulbati. Halwa. Ya, di dalam kotak ada permen. Iya, nggak usah ngarang dulu. Ikutin alurnya aja. Nah, bukan ada satu kata kemudian kita ngarang bebas, enggak. Nah. Kita belum diperintahkan itu, belum. Di buku 1 ini belum itu. Pokoknya masih ngikutin alur aja, ya. Terus mananya yang harus diganti nih? Kata ini apa kata ini nih, kayak gitu. Jadi menganalisis kata dulu, ya. Nanti kalau sudah menganalisis baru ya kita buat suatu perluasan ilmuwan. Afwan Ustadz, belajar. Ya. Apa-apa. Baru-baru pertama kan. Oke, barakallahu fiki. Sabar ya. Insyaallah ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya yang nomor 5, silakan. Ani Mardiani, silakan ya. Tina Ani, apa Bang? Hadirah. Rakam khamis ya Ustaz? Naam, rakmul khamis. Rakmul khamis wasadis. Sadis. Ad-durj. Fid-durji halwa. Di dalam laci ada permen. Suwarun. Fid-durji suwar. Di dalam laci ada gambar. Ustadz, Ana sekalian bertanya, Ustadz. Yang tadi pada kata ulba suwarunnya itu khabar ya Ustadz ya? Iya, bukan mubtada. Mubtada. Nah, itu untuk harokatnya? Iya, dhammah. Mubtada harus dhammah. Nah, Ustaz. Kan tadi dibilang ada khabar muqaddam, ada mubtada muakhar berarti. Biasanya kan mubtada di awal. Nah, syarat kalau mubtada dijadikan di akhir harus nakiroh, nggak boleh ma'rifah.
Baik. Naam, kecuali dia memang sebagai isim ma'rifat nama. Misalkan fil masjid Muhammadun. Di dalam masjid ada Muhammad. Dan itu yufidul al-qasar. Kalau ada mubtada dikebelakangin, khobar dikedepanin, menunjukkan suatu pembatasan. Seperti innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat itu tergantung pada amalnya. Kayak gitu kan. Bisa kita katakan amalan itu tergantung niat atau niat itu tergantung amal. Ini dua kata yang berbeda sebenarnya. Tapi kalau penjelasan lebih dalamnya lagi nanti dipelajari di ilmu nahwu. Oke. Hasan sih, bagus. Selanjutnya ya, kita lanjut. Kita masuk ke selanjutnya. Tadribat yang ketiga. Yuk. Sudah semuanya kan? Kecuali Ummu Tuti. Yuk. Nomor 3. A'id al-jumal al-atiyah. Baik, dibantu misalnya a'id al-jumal al-atiyah. A'id itu artinya ulangi. Ulangi jumlah-jumlah berikut. Atiyah itu artinya berikut. Yang akan datang. Ma'aziyadati kalimat allati tasma'uha, dengan tambahan kalimat yang kamu dengar. Ya, ma'atu bersamaan, ziyadah itu tambahan. Kalimat-kalimat allati itu artinya yang, allati tattali'u, yang gitu ya. Allati tasma'uha, yang kau dengar. Baina qausaini, di antara dua tanda kurung. Qausain itu dua kurung. Kama fil amsilah awal, sebagaimana yang di dalam contoh alif. Perhatikan ya tuh, ada alif kan? Turunin ini ya, disempurnakan. Akhadal finjanu, akhadal finzanu. Perhatikan, turunin aja itu ya, nanti kayak gitu. Ini buat kalimat. Akhadal finzan, mengambil cangkir. Tambahin akhadal finjanu wal ibrik gitu ya. Nah, mengambil cangkir dan teko. Kemudian turunin lagi, tambahin lagi plus ya. Ada kata minad durji. Akhadal finjan wal ibrik minad durji. Baik, turunin lagi. Menjadi sebuah pertanyaan. Man akhadal finjan wal ibrik minad durji, gitu ya. Siapa yang mengambil? Jadi kata huruf terakhirnya itu ya ditaruh di belakang. Oke? Di belakang kalimat atau di awal kalimat. Nah, saya minta kepada Akhina Awi jawab yang pertama. Tafadhal, diturunkan. Ada kata wada'tas sukar. Wada'tas sukar. Wada'tas sukari wasyaya. Naam, yang pertama. Baik, yang kedua. Ada kata fil ibrik, tambahin. Wada'tas sukari wasyayi fil ibriqi. Baik, fil ibriki. Terus tambahin ada kata limaza. Limaza wada'tas sukari wasyayi fil ibriqi. Jadi taruh di akhir yang limazanya ya. Kata pertanyaan, siapa yang kenapa kamu meletakkan limaza itu why? Kenapa? Kenapa kamu meletakkan sukar, gula dan teh di dalam teko, gitu ya. Hasan, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya yang ke Jim, silakan. Anis Fauziah, tafadhali. Yuk. Halil kutubu ala rofi.
Kutubu. Halil kutubu. Halil kutubu. Apakah Halil kitab itu berada di atas rak? Sekarang tambahin lagi. Ada kata wal aqlam. Halil kutubu ala rofi wal aqlam. Tambahin. Dia berada di mana itu wal aqlam? Cocoknya berada di mana? Di tengah, di awal apa di akhir? Masih belum paham, Ustaz. Coba buat pertanyaannya gimana yang enak. Kalau tambahin tadi. Hal kutubu ala rafi wal aqlam gitu. Apakah kutub, kalau kita taruh di akhir ya, apakah buku-buku itu di atas rak dan juga pulpen, atau kalau kita bisa adanya di tengah, di depan kutub, hal kutub wal aqlam ala rafi, apakah buku-buku dan pulpen berada di atas? Kan boleh. Taib. Maunya di tengah apa di akhir? Oh, di tengah. Sama seperti tadi itu, wadokta sukar wasyai. Jadi ada kata benda, depannya tambahin lagi wa lagi. Kalau pertanyaan ya selalu berada di awal. Taib. Coba diturunin lagi. Halil kutubu wal aqlami ala rafi. Aqlamu wal aqlamu. Halil kutubu wal aqlamu ala rafi. Halil kutubu wal aqlamu ala rafi. Syahadta. Seperti Syahadta itu kamu melihat. Yuk, yang lain mau dibantu? Anis bingung? Akhin Awi, Mardiani, Ummu Nadin, Ummu Naira. Ustaz. Syahad. Kalau ana Ustaz, hal syahadta. Oh, syahadtanya di awal ya. Baik. Nah, kalau Ani? Jadi apakah kamu menyaksikan Hal syahadta, Ustaz? Baik, berarti taruhnya di awal ya. Benar, ya boleh. Hal syahadtal kutuba wal aqlama ala rafi. Apakah kamu melihat ya kitab dan juga pulpen berada di atas rak? Gitu. Gitu ya, Khtin Anis ya. Ulangin lagi hal. Jawab sebagaimana tadi teman. Ya, hal syahadta. Al syahadta al kutubu wal aqlamu ala rafi. Ya, betul. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya bukan kutubu ya, kutuba. Taib, kita nggak pedulikan dulu masalah harokat ya. Nah, nggak terlalu kita pentingkan. Taib, intinya adalah memasukkan kalimat, menambahkan kalimat, gitu ya. Taib. Selanjutnya kita lanjut ke tadribat ajib anil as'ilah al-atiyah. Coba kembali kepada gambarnya akhi. Minta tolong kembali ke gambar. Taib, limadha dakhala Sa'id al-matbakh? Pertanyaan nih. Kenapa Sa'id ya masuk ke dapur? Akhirnya Zaid. Kenapa? Anas. Oh. Zaid.
Limada dakhala? Kenapa si Sa'id ini masuk ke dapur? Limada dah. Li'anna. Lian. Kalau tanyaan limada, jawabnya li'anna. Lianna ama. Lianna. Kalau dia pakai ya. Lianna ya malu saya. Ya, li'anna ya'malu saya. Karena dia akan membuat teh. Ahsan. Ilama da yahtaju Sa'idun liya'malu saya. Ani. Bukan ilama da yahtaju Sa'id. Iya, Ana nggak paham Ustaz. Maksudnya gimana itu Ustaz? Ilama da. Ilama. Sama Ustaz. Sa'idun liya'malu syai. Ilamadanya diganti. Limada aja. Limada. Naam. Limada. Li'anna. Ilamada itu artinya ya bisa kita artikan apa saja. Apa saja yang dibutuhkan Sa'id. Apa saja yang dibutuhkan. I see. Ya. Ilamada. Ini jaringan saya kurang stabil, Ustaz. Putus-putus. Ilamada itu artinya apa saja. Ilamada anta tahtaj. Apa saja yang kau butuhkan. Yahtaju Sa'id dan liya'mal syai. Sukar. Ila. Masa gula dulu? Air dulu lah. Air dulu, nah. Ilama. Sukar. Sukar. Ya, cukup. Nah, Ustaz. Ibrik. Saya bantu ya. Yahtaju Sa'id liya'mal syai ila ma'in wa sukarin wa syayin wa tab'an ila ibrik. Teko. Taib gitu ya. Selanjutnya Santi yang ketiga. Aina wajada Sa'idu syaya? Di mana Sa'id menemukan teh? Umunadin. Di mana? Afwan Ustaz, pertanyaannya tadi Aina wajada Sa'id. Aina wajada Sa'id? Wajada dia menemukan ya Ustaz ya? Ya, betul. Wajada tadi teh ya? Sa'id. Wajada Sa'id. Wajada Sa'id. Wajada Sa'id asyaya. Wajada Sa'id asyaya. Fit duriji. Ya, Ahsan, fit durji. Bagus. Bukan fit durji lah. Hah? Di dalam laci? Tehnya di atas rak. Oh, tehnya di atas rak. Itu tuh asyaya. Oh, nggak bisa pakai kalimat sendiri ya Ustaz? Misalnya. Oh, boleh. Oh ya, ulangi ya Ustaz. Kecuali pertanyaannya Nadine di mana nih? Oh. Nadine di mana nemuinnya? Misalkan anaknya Ummu Nadine. Nadine. Bisa aja ditaruhnya di mana gitu ya, di atas meja misalkan, boleh, nggak apa-apa. Ini ya gitu ya. Tadi Asanti. Menemukan apa ya Ustaz? Wajada. Wajada ya. Wajada mablulan, ketangkep basah. Wajada saya ala rofi. Oh ya, wajada syai. Asyai. Wajada asyai. Wajada Sa'id. Wajada Sa'id. Naam, wajada Sa'id. Saya. Oh, Sa'id dulu baru Sa'id baru Sa'id. Iya. Syaya. Nah, Ustaz.
Jazakallah khairan Ustaz. Ya, selanjutnya yang keempat. Aina wajada Sa'id al-finjan? Umutika. Aina wajada Sa'id finjan? Finjan itu cangkir. Di mana Sa'id menemukan cangkir? Huwa wajada Sa'id. Bukan huwa, wajada Sa'id. Wajada Sa'id pinjan di lemari. Apa ya? Ya. Di lemari mana ya? Tuh dibantu tuh sama pusat. Hizanah. Hizanah. Cangkir ada di lemari emang? Di mana ya? Itu tuh dibantu sama kusar di mana tuh? Fit Durji. Laci, ingat-ingat. Tulisin di rumah biar hafal nih. Ya, nah. Tulis dalam bahasa Arab, tempelin ke lemari. Misalkan laci. Iya begitu. Cara untuk menghafal mudah tuh begitu. Tulis ya dalam bahasa Arab. Kemudian tempelin pintu, babun, misalkan tempelin. Durji, misalkan laci begitu ya. Hizanah itu lemari, tempelin. Untuk ngapalin. Ntar khut ya malabis fil hizanah. Tolong ambil baju di lemari. Anak ntar ngelihat langsung, oh iya, hizanah itu apa? Lemari. Begitu, tanpa sengaja dia bisa menghafalnya. Dan buat kita juga yang ngebantu untuk menghafal. Itu tata cara untuk membiasakan di rumah itu dengan bahasa Arab. Ya, tulis misalkan rak. Rak itu apa tadi namanya? Rofun. Ya. Rak sepatu, roful khida. Ya, roful khida. Khida itu artinya sepatu. Tulis roful khida, rak sepatu. Terus apa lagi? Misalkan kursi, kursiyun, tulis. Meja, maktabun. Dinding, haitun. Kemudian kaca, miratun. Apa lagi? Jendela, ya, nafidatun. Kipas angin, mirwahah. Bahkan HP juga tulis, hatipun. Kasih stiker, hatip. Ya. Aina hatifuk. Di mana HP-mu? Apa hatip? HP itu loh, ada stikernya misalnya. Gitu ya tata cara untuk ngapal. Oke, selanjutnya Santi. Aina wajada Sa'id sukar? Di mana Sa'id ini nemuin sukar? Hasan Al-Basri, silakan. Aina wajada Sa'id sukar? Sukaru fi Rafi. Kok Rafi? Khizanah ya? Iya, fi hizanah, lemari. Di kitchen set itu kan biasanya, nah itu yang di atas itu biasanya ya di hizanah. Baik, asal. Ya, sekarang saya akan jawab pertanyaan terakhir. Hal tuhibbu saya? Na'am. Ana uhibbu saya minal qahwah. Saya lebih menyukai teh dibandingkan kopi. Ya, qahwah itu artinya apa? Kopi, gitu ya. Syaya qahwatun, pakai tak. Selanjutnya, ya al-akhir hada mungkin. Ini yang terakhir, ya halaman berikutnya silakan dibuka. 184 tadribat. Perhatikan ya. Nah, tadribat. Takallam hat al-as'ila, buatlah pertanyaan dan jawaban. Ini boleh nih. Tapi ritmenya untuk membuatnya ya tidak lepas daripada kalimat yang ada di dalam dua kurung ya. Jadi buat pertanyaan, as'ilah wa ajwibah dan juga jawabannya kamal fil misal mustakhdiman domir, dengan tambahan domir. Perhatikan domir. Domir itu nggak lepas dari anta, anti, huwa, hiya, sama ana. Jadi 5 domir itu ya. Jadi hu, kalau nggak hu itu ha,
Kalau enggak ha itu ya apa namanya? Tu ya, atau enggak pakai a. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Perhatikan misal yang pertama. Yaftahun nafidah, membuka jendela. Yaftahun nafidah, membuka jendela. Hal aftahun nafidah, apakah jendela itu bisa aku buka? Naam, ya. Iftataha, ya. Ya, bukalah jendela itu, ya. Sekarang yang pertama, perhatikan di situ ada kata yurattabul hujrah, merapikan kamar. Ya, yurattab artinya merapikan. Hujrah itu hujratu Fatimah yang sudah kita bahas, ya. Kamar si Fatimah. Jadi yurattab al-hujrah. Akhirnya Awi, silakan. Likullil insan an yajibu soalan wahidan. Taib, setiap di antara kita menjawab satu soal. Yurattab al-hujrah. Tafadhal akhi. Akhi Awi. Al-urattabul hujrah. Naam. Al-urattabul hujrah. Apakah aku bisa merapikan kamar? Jadi dia nanya, gitu kan? Terus jawabannya Al-urattabul hujrah. Na'am irtabuha. Na'am irtabuha. Ya, rapikanlah. Ya, rapikanlah apa? Itu pakai ha ya, karena dia apa? Hujrah, muannas. Oke? Kalau dia mudzakkar pakai hu berarti. Misalkan yurattabul yang pas di bawahnya. Ya, misalkan pas itu ya, yang di bawahnya yurattabul maktab di situ pakai maka pakai hu. Taib. Yang kedua, yunadziful maktab. Ani Mardia, silakan. Adira. Nah, silakan Tina Ani. Yunazziful maktab. Hal unazziful maktab? Ya, jadi pakai u ya. Aku tuh menunjukkan mi, saya. Naam, unazzifuhu. Naam. Ya. Naam unadzifuhu. Ya. Boleh. Naam unadzifuhu. Baik. Selanjutnya, ahsanti. Yaknusul ard. Akhina Zaid. Yaknusul ard. Menyapu lantai. Hal aknusul ard. Hal aknusul ard. Apakah aku bisa menyapu lantai? Baik. Naam. Aknusuh. Perintah Aknusuhu. Naam. Bukan aknusu, ya. Itu perintah. Naam, ya. Aknusuhu. Nah, bukan naam aknusuhu. Ya, saya akan menyapunya. Bukan perintah kamu. Aknusu itu kalau perintahnya apa? Uknus. Naam, uknusuha. Uknus. Ya, sapulah gitu loh. Sapulah. Iya, misalkan ana sayaknusu fi'il amrnya uknus. Berarti jawabannya naam uknusuhu. Iya, bukan a ya. Kalau a itu tadi dia nanya, apakah aku ya menyapu lantai, kemudian temennya jawab, ya, sapulah lantai itu. Berarti apa? Uknusuha. Ya, jadi fi'il amrnya uknus. Sama seperti aftataha itu, ya. Yaftahu aftah gitu kan. Hal aftahun nafidah? Na'am iftataha.
Ya, bukalah meja jendela itu. Baik. Ahsanta. Yaktubul wajib. Anis. Fauziyah, tafadhal. Lina Anis. Yaktubul wajib. Yaktubul wajib. Jadi ini udah mulai kreativitas kita mengganti fiil amr, fiil mudhari gitu ya, dengan tambahan dhamir. Baik, yaktubul wajib. Hal aktubul wajib. Naam. Naam. Uktubuha. Naam, betul, bagus. Uktubuhu lah, wajib muzakkar. Uktubuhu. Naam, uktubuhu. Bagus. Yahduru al-malabis. Ya, yuhaddirul malabis. Yuhaddir itu artinya membawa baju-baju, ya. Yuhaddir itu artinya membawa, bermakna hamala yahmilu. Ya. Ini udah pernah belajar nih waktu kita ya tentang ma'rud al-kutub ya, tentang waktu itu masih ingat saya Tina'ani ya, yuhaddir ya, menghadirkan ya, sepeda, buku, yuhaddirul malabis. Nanti kalau fi'il mudhari'nya dhamir ana, uhaddir ya. Kepada Ummu Nadin, silakan. Hal jadi apa? Ya Ustadz. Yang mana ya Ustadz Afwan? Nomor 5. Dibantu kusarnya yuhaddirul malabis. Nomor 5. Nomor 5 yang aina itu Ustaz. Itu. Yang yuhaddirul malabis. Yuhaddiru. Yuhaddiru malabis. Naam. Hal uhaddirul malabis. Apakah aku ya bisa membawakan baju-baju? Jawabannya na'am. Na'am. Na'am apa? Na'am. Anta apa anti ya Ustaz? Anta. Na'am. Anta. Enggak pakai anta. Pakai domir langsung. Na'am. Na'am yuhadi. Na'am yuhadi. Fi'il amar, fi'il ma'am, fi'il amar. Na'am haddirha gitu. Na'am. Na'am haddir. Na'am hadirha. Hadir. Na'am. Nah udah naddirha apa naddirhu? Naddirhu. Na'am. Ya, kalau gitu ya bawakanlah gitu. Bawakanlah apa? Bawakanlah baju-baju gitu ya. Nah, tapi malabis ini ya jadi hak ya. Jamak taksir itu ya selalu seringnya dijadikan muannas. Itu jamak taksir. Catat ya, jamak taksir selalu disebutkan muannas gendernya. Oke? Gender. Jadi saya ulangin lagi ya. Hal uhaddirul malabis? Na'am haddirha. Ya, jadi haddara yuhaddiru tahdhiran. Muhaddirun muhaddarun. Haddir la tuhaddir. Jadi fi'il amrnya haddir. Oke, yang terakhir ada lagi. Yarsumu surah. Umu 3. Masih ada lagi. Yarsumu hal. Jadi saya. Apa Ustaz? Menggambar.
Hal saya menggambar. Hal arsumu jadinya. Naam, hal Hal arsumu. arsumu surah. Naam. Naam. Perintah, gambarlah. Yarsumuha. Yarsumuhu. Enggak, gambarlah, perintah, fi'il amr. Ursum, Ursuhu. ursumha. Ursumha. Iya, jadi rosama yarsumu, ya rosimun marsumun, ursum. Ursumha. Ya, ursumha. Gitu ya. Ahsanti. Jauh banget Ustaz pelajarannya. Sebenarnya kita nggak belajar nahwu sorof. Okay. Ngalir aja begini, enggak. Di pelajaran sebelumnya, ya, ini hanya teman-teman yang pertama, Ani, ada Anis, ada Awi. Kita nggak belajar nahwu sorof, ngalir aja, pokoknya seperti itu jadinya. Ustaz. Karena pokoknya jauh Ustaz, jadi kata-kata yang, pokoknya kata-kata yang kayak gitu, disangkut pautkan seperti itu cara bacanya. Ngalir aja, terus ada pelajaran ini kita mengerti. Gitu kan, paling ada flashback sedikit ke pelajaran sebelumnya. Makanya nggak usah terlalu berpikir beban, jangan terlalu berpikir terlalu jauh banget gitu kan, nggak usah. Dah itu aja poin yang ada di sini selesaikan, berdasarkan keilmuan yang kamu ngerti kayak gitu ya. Kalau nggak bisa tentu dibantu nanti. Kita nggak belajar nahwu sorof belum. Karena memang pelajarannya saya nanti akan kasih nahwu sorofnya nanti insyaallah ya. Semoga Allah berikan umur panjang, kesehatan kepada kita. Nanti setelah selesai buku ini kita akan pelajari nahwu sorof. Oke? Baru setelah itu masuk buku 2. Sekarang selanjutnya yaqra ad-dars. Ya, Hasan, silakan. Khina Hasan. Yaqra'ud dars. Aqra'ud dars. Hal. Aqra'ud dars. Naam. Iqra'uha. Naam, iqra'uha. Baik, ahsan. Jadi qara'a, iqra'. Sebenarnya hanya dipelajari 3 fiil ya. Misalkan qara'a yaqra'u iqra'. Rasama yarsumu ursum. Kataba yaktubu uktub. Jadi yang dipelajari hanya itu aja. Enggak isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, isim makannya. Enggak dipelajari itu. Ya, buku 1 ini fokus ke situ dulu. Oke? Jadi qara'a yaqra'u iqra'. Biasanya fiil, nih tulis nih ya. Biasanya fiil amr gitu ya, diambil dari fiil mudhari'nya. Tinggal diganti aja alif ya. Misalkan seperti yaqra', iqra' kayak gitu kan. Akhirnya itu atau ain fiilnya itu selalu sama dengan fiil mudhari'nya. Yarsumu ursum kayak gitu. Jadi ain fiilnya ya. Jadi ain fiilnya itu yang ada di tengah-tengah itu setelah sukun. Itu namanya ain fiil. Yaktub, uktub, yaknus, uknus. Ya, itu untuk kaedahnya berfungsi bagi sulasi mujarrad. Yang ada 6 wazan itu. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Ada 6. Ya. Ada 6 wazan. Kita nggak pelajari itu dulu. Oke, hanya sekedar pengetahuan aja. Biasanya fi'il mudhari' ya akan mempengaruhi fi'il amrnya nanti ya, terutama di ain fi'ilnya itu. Yadkhulu. Nah, sekarang contohnya nih yas'alu kan terdiri dari 3 huruf kan, sa'ala yas'alu kan. Berarti is'al kayak gitu. A-nya itu tetap ya, lamnya disukunin. Yas'alul ustad, hal as'alul ustad, na'am is'alhu.
Yadkhulul fasl. Hal adkhulul fasl? Na'am. Ya. Udkhulhu. Kayak gitu ya. Udkhul. Apakah saya masuk kelas? Na'am. Ya. Masuklah kelasnya. Udkhulhu. Sudah masuklah kamu kelas itu. Baik. Nah, sekarang saya ingin memberikan tugas bagi teman-teman yang hadir di sini. Perhatikan yang nomor 2. Nah, yang nomor 2. Di situ ada 8 kosakata dan mufradat. Nah, teman-teman yang belum punya bukunya di screenshot, dibuat seperti itu, ya. Dibuat hat pertanyaan dan juga jawaban, ya. Naam atau la, ya. Pertanyaannya hal. Hal, perhatikan di situ, ad-durju as-sukar, ya, sukarun. Hal fid durji sukarun? Naam fid durji sukarun. Itu ya. Berarti hal yang nomor pertama nih saya berikan ancar-ancarnya atau kisi-kisinya. Mu'askaru khiyamun. Mu'askar itu pramuka, khiyam itu tenda. Kalau nggak tahu bisa sekarang mudah, ya. Google Translate aja, tulis saja bahasa Arabnya apa. Al mu'askaru khiyamun. Hal fil mu'askari khiyam? Na'am fil mu'askari khiyam. Ini lebih mudah ini, ya. Jawabannya hampir-hampir mirip tuh. Fid durji sukar, fid durji sukar. Berarti fil mu'askar khiyam, fil mu'askar khiyam. Kayak gitu ya. Jadi mudah itu, lebih mudah daripada yang pertama. Sepertinya ya, menurut saya seperti itu. Tape di screenshot teman-teman. Kalau yang sudah punya bukunya, silakan dicatat di bukunya. Nanti saya cek pekan depan insya Allah. Tape dan pekan depan kita akan selesaikan asilahnya. Dan mungkin nanti akan sedikit masuk ke hiwar, ya, jika waktunya nanti memadai akan masuk ke hiwar baru, ya, yang berjudul Al-Ammu pada halaman ke-188. Nah, coba dibuka 188. Nah, Al-Ammu paman. Ya, Al-Ammu. Nanti ada paman, ini paman dari, ya, jalur bapak. Kalau paman dari jalur ibu namanya kholun. Nanti ada judulnya lagi setelah amun, ada namanya kholatun, bibi. Bibi dari jalur ibu, ya. Kalau ammah, bibi dari jalur bapak. Ammah. Sebutan ammah itu bibi dari jalur bapak. Kalau orang yang nggak kita kenal, yang nggak ada jalur persaudaraan sama kita, biasanya manggilnya ammah, bukan kholah, ya. Ya, jadi umum, kita kan Bani Adam kan, semuanya anak-anak Adam, berarti anak-anak Adam kan laki-laki kan gitu. Adam kan laki-laki, berarti dari jalur bapak kita diambilnya gitu. Jadi biasanya kalau nggak ammi, ammah. Misalkan ada seorang laki-laki gitu kan, anak kita mau manggilnya om gitu kan. Nah, manggilnya Pak Om atau Pak D. Nah, kalau dalam bahasa Arab manggilnya ammi gitu kan. Itu ada ammi tuh. Kayak di pesantren tuh biasanya begitu. Kalau enggak yang kalau di ahwat biasanya ammah. Karena diambil dari jalur bapak, keturunan Bani Adam. Baik. Begitu ya. Barakallahu fikum jami'an. Demikianlah pembelajaran kita pada malam hari ini. Tadi ada tambahan yang teman-teman bisa kerjakan di rumah. Kalau bahasa anak sekarang tuh kalau lagi gabut misalkan, gabut itu kalau lagi nggak apa-apa ini mau ngapain ya lagi ya, tugas anak udah selesai nih, yang udah punya anak, tugas sekolah udah oke, sudah ada setengah jam urak-urak sendiri, urak-urak tuh coret-coret sendiri kayak gitu ya, kerjaan ini di buku kertas gitu ya. Jadi kerjainnya di kertas karena di sini nggak diberikan tempat buat buat ngerjakan di bukunya, maka teman-teman bisa mencatatnya di
kertas sekaligus nulis bahasa Arabnya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman ada 1-2 kalimat yang mengena, yang bisa diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Nggak harus sepenuhnya 100% bisa ya apa yang kita pelajari tadi, namun ada beberapa hal yang bisa kita terapkan. Fungsinya adalah ketika kita belajar bahasa Arab itu ya tujuannya jangan langsung tinggi dulu lah biar bisa baca Al-Quran dengan ini, itu terlalu tinggi. Bisa aja dalam keseharian kita 1-2 kata bisa kita terapkan dalam baca Quran, 1-2 kata bisa kita terapkan dalam ucapan kita ke anak kita, misalkan kita punya anak didik kita, begitu ya. Jadi itu dulu lah. Ya paling enggak niatkan itu dulu. Kalau niatkan terlalu tinggi, kalau jatuhnya terlalu anjlok. Makanya banyak di antara teman-teman yang mana mereka kalau sudah futur ya mempelajari bahasa Arab udah nggak mau lagi. Terlalu sulit Ustadz belajar bahasa Arab ya. Jadi dia udah kapok bahasa, kalau anak tuh udah kapok nggak mau belajar bahasa Arab. Nah, itu karena dulu niatnya mungkin terlalu ngoyo, terlalu tinggi begitu kan. Akhirnya nggak tercapai dengan apa yang dia niatkan. Bisa karena mungkin motivasi dia kurang, atau mungkin model pengajarnya yang terlalu membosankan sehingga membuat dia bosan atau boring atau futur ya, tidak mau belajar lagi. Begitu teman-teman sekalian ya. Niatkannya sederhana aja. Nikmati aja yang namanya belajar bahasa Arab ini. Gitu ya. Itulah fitnahnya. Itulah fitnah, ujiannya. Begitu ya. Makanya dalam satu ungkapan, apabila kita meniatkan suatu kebaikan, pasti syaitan itu akan terus membisikkan untuk kita meninggalkan kebaikan itu. Gitu ya. Jadi teruslah istiqomah, teruslah semangat, dijaga ya, kaifa tatahammas, alhamasahnya, motivasinya dalam belajar. Taib, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Hada ma'astati an aqulu lakum min hada liqa atau min hadhihi al-liqa'at. Fa insyaallah sanaltaqi ya insyaallah fi usbu' al-ati atau usbu' al-muqbil biidznillah. Saya kembalikan sa'udu ila khas. Tafadhal akhi.